Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala muridin yawaddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Asilah Nadifah dari program studi Ekonomi Syariah semester 3 dengan NIM 119030008. Video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester di mata kuliah Fikih Ibadah. Materi-materi yang saya akan jelaskan seperti sholat lail, sholat gerhana, sholat duha, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Yang mana materi-materi tersebut sudah dijelaskan dengan lengkap dan rinci oleh teman-teman yang lain. Namun di sini saya hanya akan merangkum saja. Langsung ke materi yang pertama, yaitu sholat lail. Qiyamul lail. Qiyamul lail adalah bentuk merujuk kepada amalan beribadah pada malam hari dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah, seperti sholat sunnah taubah, tahajud, witir, dan lain-lain, serta amalan seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berdoa, dan sebagainya. Qiyamul lail boleh dikerjakan secara berseorangan atau secara beramai-ramai atau biasa disebut dengan berjemaah. Selanjutnya, sholat gerhana. Sholat gerhana dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah khusuf dan juga kusuf sekaligus. Secara bahasa, kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang sama. Namun, masyhur di kalangan ulama penggunaan istilah khusuf untuk gerhana bulan dan kusuf untuk gerhana matahari. Khusuf adalah peristiwa di mana cahaya bulan menghilang, baik sebagian atau total pada malam hari, karena terhalang oleh bayangan bumi, karena posisi bulan yang berada di balik bumi dan matahari. Sedangkan kusuf adalah peristiwa di mana sinar matahari menghilang, baik sebagian atau total, pada siang hari karena terhalang oleh bulan yang melintas antara bumi dan matahari. Pelaksanaan sholat gerhana. Sholat gerhana, baik matahari dan bulan, dikerjakan dengan cara berjemaah. Sebab dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya dengan berjemaah di masjid. Sholat gerhana secara berjemaah dilandasi oleh hadis Aisyah radhiyallahu an. Selanjutnya, sholat gerhana dilakukan tanpa didahului dengan azan atau iqamah. Yang disunahkan hanyalah panggilan sholat dengan lafadz as-sholatu jami'ah. Dalilnya adalah hadis berikut. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus orang yang memanggil sholat dengan lafadz as-sholatu jami'ah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sholat duha. Berikutnya, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seseorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga waktu duhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. 4 manfaat sholat duha. Yang pertama, 1. Ampunan dosa. Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dalam riwayatnya menjelaskan bahwa orang yang membiasakan sholat duha, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Yang kedua, terhindar dari sifat lalai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang lalai. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan An-Nasai. Yang ketiga, sedekah bagi tubuh. Menjalankan sholat duha juga menjadi sedekah bagi tubuh yang melaksanakannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membuka pintu rezeki. Menjalankan sholat duha rutin dapat membuka pintu rezeki dan membuat hati lapang. Materi yang selanjutnya, materi ke-10, yaitu sholat jenazah.
Sholat jenazah adalah jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan wajib disolati oleh muslim yang masih hidup dengan status hukumnya yaitu fardu kifayah. Rukun sholat jenazah yang pertama ialah niat. Dengan niat usolli ala hadhil mayyitati arba'ata qiraatin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, 4 kali takbir. Yang keempat, mengangkat tangan saat takbir pertama. Dan yang kelima, membaca suratul Fatihah. Dan yang keenam, membaca sholawat atas Nabi. Dan yang ketujuh, berdoa untuk jenazah, terakhir salam. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu puasa. Puasa merupakan salah satu ibadah utama umat Islam. Puasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Puasa merupakan ibadah mafdhah yang berarti ia memiliki aturan jelas tentang pelaksanaannya. Secara istilah syara, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, semata-mata karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya makan atau minum dengan sengaja hingga melewati tenggorokan, dan yang kedua muntah dengan disengaja, yang ketiga hilang akal atau gila, yang keempat berhubungan suami istri, yang kelima mengeluarkan mani, yang keenam murtad, yang ketujuh haid. Sementara itu syarat puasa diantaranya beragama Islam, sudah baligh, mampu secara fisik. Dan rukun puasa ada 2, yang pertama niat, yang kedua meninggalkan semua pembatalan puasa dari terbitnya matahari sampai fajar hingga terbenamnya matahari. Selain puasa Ramadan, yang wajib ada pula ibadah puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di momen selain Ramadan. Puasa sunnah sendiri merupakan ibadah puasa yang tidak wajib hukumnya, namun dianjurkan dan banyak pahala yang bisa kita petik dikala kita mengerjakannya. Materi yang ke-12 yaitu zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk rukun Islam keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Mustahik. Perlu diketahui, zakat tidak bisa diberikan pada sembarangan orang. Zakat hanya bisa diberikan pada mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk dia untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Cara menghitung zakat, saya mengambil ilustrasi perhitungan zakat fitrah. Zakat fitrah per orang 3,5 liter dikali harga beras di pasaran per liter. Contoh, harga beras di pasaran rata-rata itu 10.000 per liter. Maka zakat fitrah yang harus dibayarkan per orang sebesar 35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang adalah 2,5 kg dikali harga beras di pasaran per kilogram. Contoh, jika harga 1 kg beras adalah 12.000, maka kalikan dengan 2,5 kg sehingga zakat fitrah yang harus ditunaikan adalah sebesar 30.000. Praktek menghitung zakat, materi ke-13. Menghitung zakat perdagangan. Untuk menghitung zakat ini, pertama, kamu harus menjumlah nilai barang secara keseluruhan saat haul dengan laba bersih. Jumlah tersebut kemudian dikurangi utang serta biaya operasional. Jumlah akhirnya kemudian dikalikan dengan 2,5%. Maka itulah nilai zakat yang perlu dibayarkan. Sebagai contoh, Andi memiliki jumlah total dagangan pada akhir tahun sebesar 200 juta.
dia memperoleh laba bersih sekitar 50 juta dan terdapat uang perdagangan yang nilainya 100 juta. Maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah yang pertama 200 juta ditambah 50 juta dan dikurangi 100 juta lalu dikali 2,5% yang hasilnya 3.750.000. Ke-14 yaitu pernikahan. Pengertian nikah menurut syariat Islam adalah melakukan suatu perjanjian atau akad untuk mengikatkan diri pada seorang laki-laki atau perempuan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan menikah dalam Islam adalah beribadah kepada Allah. Pernikahan dipandang oleh Islam bagian dari menyempurnakan ibadah dari seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya, yaitu agamanya. Hukum pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindari zina. Dan juga bisa menjadi makruh jika diniatkan hanya untuk bersenang-senang dan meninggalkannya. Sebelum pernikahan, ada yang namanya khitbah. Khitbah adalah profesi lamaran yang dimana pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi kediaman calon mempelai perempuan. Syarat sebelum melakukan khitbah, yang pertama itu mengetahui dan melihat calon mempelai. Meski ini bukanlah kewajiban, tapi disarankan dilakukan agar tidak terjadi fitnah atau masalah di kemudian hari. Yang kedua, sang calon tidak dalam proses khitbah dengan laki-laki lain. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, seseorang lelaki tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, perempuan boleh menerima atau menolak orang yang melamarnya. Saat melamar, sebaiknya sang perempuan ditanya dan ditunggu jawabannya lebih dulu agar tidak terjadi pemaksaan dalam proses iddah. Yang keempat, tidak melamar perempuan yang sedang masa iddah. Perempuan yang ditinggal mati atau diceraikan suaminya memiliki masa iddah sebelum boleh menikah lagi. Jika masa iddahnya belum selesai, maka laki-laki dilarang melamarnya secara terus terang. Dan yang terakhir, memilih pasangan sesuai yang dianjurkan Rasulullah SAW. Baik laki-laki maupun perempuan hendaknya memilih pasangan yang dilihat dari agamanya, kecantikannya atau ketampanannya, keturunannya dan hartanya. Langsung kita ke materi yang terakhir, materi 15, yaitu muhaliyat dan muharramat. Muhaliyat di sini yaitu yang halal dinikahi atau yang boleh untuk dinikahi adalah ada 7. Yang pertama, anak tante kita atau anak bibi kita, yaitu sepupu kita. Yang kedua, anak tiri kita yang ibunya telah kita ceraikan. Yang ketiga, cucu perempuan kita, bukan cucu kandung. Yang keempat, istri anak angkat dan anak tiri kita. Yang kelima, anak angkat kita. Yang keenam, anak perempuan ibu yang menyusui kita yang tidak menyusu pada ibunya, anak angkat yang menyusu pada ibu kandung. Dan yang ketujuh, tentu saja orang lain. Selanjutnya itu muharramat, yang haram dinikahi, wanita yang haram dinikahi atau dalam istilah Arab disebut al-muharramat, dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya, yaitu al-muharramat al-mu'addabah, yaitu wanita yang tidak boleh menikahi untuk waktu yang tidak terbatas karena adanya sebab sifat pengharaman yang tidak bisa hilang, seperti karena anak perempuannya, saudara perempuannya, dan lain-lainnya. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi untuk sementara, yaitu al-muhkamat al-mu'aqqayah, yaitu wanita yang haram dinikahi karena sebab pengharamannya dapat hilang karena sesuatu sebab, dan bila sebab pengharamnya tersebut hilang, maka wanita itu seperti halnya wanita lain yang halal dinikahi dan keharusannya hilang, seperti wanita yang sudah menjadi istri orang lain atau wanita musyrik yang lain sebagainya. Langsung ke akad. Pengertian akad. Secara bahasa, akad berasal dari bahasa Arab yang berarti persetujuan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk melaksanakan suatu perbuatan. Rukun akad.
Dilihat dari pengertiannya, dapat melakukan akad berarti setidaknya harus ada dua pihak yang terlibat. Pihak-pihak ini termasuk dalam rukun akad. Berikut rukun akad. Dua orang atau lebih yang melakukan akad. Transaksi disebut akudain. Dan yang kedua siqat, yaitu ijab dan kabul. Selain dua pihak, dalam akad harus ada ijab dan kabul atau menyatakan pemberian dan penerimaan dari kedua belah pihak. Yang ketiga ma'dud alaih, sesuatu yang diakadkan. Nah, rukun yang ketiga ini adalah harus ada benda atau hal yang diakadkan. Misalnya jual beli tanah, maka tanah adalah ma'qud alaih. Syarat akad. Ada rukun, ada pula syarat. Syaratnya yaitu hal-hal yang harus dipenuhi agar akad dinyatakan syah. Adapun syarat akad adalah sebagai berikut. Syarat orang yang bertransaksi antara lain berakal, baligh, mumayyiz, dan orang-orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Syarat barang yang dilakukan antara lain bersih, dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad, dan barang itu diketahui keberadaannya. Yang ketiga, syarat syurat dilakukan dalam satu majelis. Ijab dan kabul harus ucapan yang bersambung. Ijab dan kabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Nah, setelah akad pasti ada walimatul urus atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan, adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya walimatul urus ini dilaksanakan setelah akad nikah. Para ulama ahli hukum Islam fikih bersepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya adalah sunnah muakkad, yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan karena itu dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-laki rasyid, pembiayaan peserta pernikahan harus dibiayakan oleh sang suami. Meskipun demikian, mengadakan pesta pernikahan harus menyesuaikan kemampuan sang suami, karena tujuan adanya pesta pernikahan adalah untuk mengembirakan hati kedua pengantin. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.